Selamat sore Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil review buku pertama. Nama Maria Rosliana Anesti, NIM 230-396, kelas C semester 2, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, tahun 2021. Pertama, komunikasi budaya dan perubahan di Asia. Seri ini menawarkan pandangan komprehensif tentang teori kontemporer dan masalah pragmatik di bidang komunikasi, budaya, dan perubahan sosial Asia. Ini mengeksplorasi beberapa hubungan antara komunikasi dan budaya dari sebuah perspektif perubahan sosial, area yang semakin sentral untuk pembangunan perdebatan selama beberapa dekade terakhir. Tujuan dari serial ini ada dua, untuk meningkatkan kekayaan dan keserbagunaan komunikasi, budaya dan perubahan sosial, penelitian dan praktik, dan untuk membuat panggilan untuk mengadopsi dan menerapkan lebih perspektif komprehensif tentang komunikasi atau budaya untuk pembangunan dan sosial berubah dengan fokus pada pelokalan dan globalisasi kasus dan studi di Asia wilayah. Apa atau siapa pemerintah? Bagi mereka yang mengurung komunikasi pembangunan dengan pemerintah, yang bersangkutan dengan pertanyaan yang perlu dipertimbangkan adalah apa atau siapa pemerintah. Mesin politik sebuah negara adalah pemerintah, namun begitu juga dengan layanan penyuluhan pertaniannya. Universitas negeri adalah pemerintahan, unit kesehatan pedesaan adalah pemerintahan. Orang-orang yang menjadi pria terakhir tiga menjalankan proses mereka terlepas dari siapa pemimpin politiknya. Mereka perawatan pertama adalah atau seharusnya untuk keluarga petani, untuk pelajar, dan untuk pasien. Menjadi pemerintahnya tidak otomatis menjadi politik dan libertarian yang menyapu mandaknya komunikasi pembangunan karena digunakan oleh instansi pemerintahan seperti tiga yang baru saja disebutkan adalah ahli logika yang buruk atau salah membaca konsep. 3 konsep komunikasi untuk pembangunan. Mungkin ini waktu terbaik untuk mengatakan sesuatu tentang jurnalisme pembangunan. Development mendukung komunikasi dan komunikasi pembangunan seperti aslinya dikandung secara internal. 3 keteduhan satu sama lain menjadi produk dari pencarian umum untuk konten dan metode komunikasi yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat miskin, etis berjuang menuju kehidupan yang lebih baik. Ketiganya dimaksudkan untuk melawan ekonomi dan masalah sosial dengan informasi yang sebagian besar berasal dari sains. Jika mendukung mereka mengidentifikasi dengan kelompok lain selain komunikator profesional, itu dengan sosial ilmuwan, hampir tidak dengan politisi. Menariknya, ketiganya berkembang di Asia. Hubungan antara hak asasi manusia dan pembangunan komunikasi. Di sebagian besar Asia, keberhasilan sipil dan politik dihargai sebagai nilai fundamental. Di negara yang sistem hukumnya mengikuti tradisi Anglo-Saxon, mereka diabadikan dalam konstitusi sebagai tagihan hak. Hak sosial dan ekonomi tidak, tapi mereka secara tegas didukung oleh negara-negara dengan pemerintahan kolektivis. Karenanya terpecah menjadi dua kubu ideologis atas masalah hak asasi manusia, dengan satu sisi menegaskan nilainya yang lain. Terperangkap di tengah adalah negara-negara miskin yang secara intelektual dirawat kebebasan sipil dan politik, tetapi kebutuhan utamanya saat ini terletak pada domain ekonomi dan kebebasan sosial. Kesimpulan, berdasarkan pengamatan dan pengalaman tangan pertama ini serta pemikiran yang dimilikinya berkembang karena mereka, saya percaya komunikasi baik interpersonal, alternatif, atau massa memiliki peran paling penting dalam membawa perubahan sosial.
bahwa adalah pemberian apa yang tidak begitu jelas adalah menentukan komunitas yang paling cocok. Passion untuk proyek dan audiens tertentu, dan yang paling sederhana, paling hemat biaya, cara membuat dan mendistribusikan pesan, dan lebih dari sekedar membuat orang sadar, memberikan pengetahuan, menemukan strategi yang paling efektif dalam mengubah sikap mereka dan praktik. Pemuda Ikalfa membantu pemuda miskin untuk pergi ke perguruan tinggi Selatan Afrika. Proyek di Afrika Selatan dinyatakan pada tahun 2003 dan melalui Centers Pendampingan pada tahun 2005. Yang dilakukannya adalah menyediakan sistem bimbingan belajar gratis untuk pedesaan dan siswa sekolah menengah perkotaan yang miskin untuk mempersiapkan mereka untuk masuk perguruan tinggi ujian. Bimbingan dilakukan oleh mantan siswa dalam program yang menjadi sukarelawan mereka waktu sebagai pembayaran untuk les yang mereka terima. Para siswa yang menerima les ini memiliki tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi untuk masuk ke perguruan tinggi atau untuk memperolehnya bekerja dari siswa sebanding yang tidak menerima layanan ini. Bimbingan itu mulai melayani siswa sekolah menengah yang berada di pedesaan atau daerah yang kurang terlayani tempat masuk perguruan tinggi atau pekerjaan langka. Keberhasilan program ini menjadi jelas bagi siswa, tetapi juga untuk sistem sekolah umum yang mengadopsi program serupa oleh 2015. Pertumbuhan program dari 9 cabang dan 986 peserta didik pada tahun 2009 menjadi 15 cabang dan 5.510 peserta didik kelas 12 tahun 2016. Masa depan komunikasi untuk pembangunan dan perubahan. Selalu berbahaya untuk memprediksi masa depan dan terlebih lagi di dunia global. Saat ini ketegangan dan ketidakpastian politik di negara maju dan berkembang. Tidak pernah, namun demikian, ada begitu banyak bidang di mana tradisi komunikasi berkembang, dibutuhkan perubahan dan perubahan, sehingga saya didorong untuk mengeluarkan saran saya sendiri. Seperti yang telah saya bahas di bagian sebelumnya, ada peluang, terutama untuk yang kecil, proyek di semua masyarakat. Bagi mereka yang mengajar mahasiswa komunikasi, mata kuliah yang tidak hanya mengkritik ketidaksetaraan sosial, tetapi mencari cara yang mengimplementasikan perubahan, bahkan di American level, dapat menjadi kesempatan bagi siswa untuk mempelajari metode komunikasi aplikasi lapangan. Siswa dapat didorong dalam kursus yang mempromosikan innovative thinking, apakah itu melibatkan teknologi canggih atau tidak. Kelahiran DCC, Development Support Communication atau DCC, didirikan sebagai disiplin di dalam sistem PBB pada akhir 1960-an. DCC berutang visinya kepada Science Childress dan Malika Fajrashan dari UNDP dan Jacqueline dari UNICEF. Childress adalah putranya dari keluarga Irlandia terkemuka dan ayahnya adalah Presiden Irlandia. Di tahun 1950-an dan 1960-an, Childress adalah seorang peneliti dan penulis atau penyiar internasional urusan di Timur Dekat serta konsultan untuk PBB. Pengalamannya di lapangan meyakinkannya tentang pentingnya memperkenalkan komunikasi dalam pembangunan program. Selama kunjungannya ke New York, dia mulai berbicara dengan staf senior di PBB. Itu menjadi misinya. Dia sangat ingin meyakinkan Paul Hoffman, UNDP Administrator pada saat itu, dan Direktur Eksekutif UNICEF, Henry Laboisse. Pengakuan pada akhirnya. Paradigma pembangunan mulai berubah pada 1980-an dan lebih ditekankan diberikannya kepada aspek manusia dari pembangunan dan proses partisipatif. Di FAO, komunikasi jangka untuk pembangunan menggantikan komunikasi dukungan pembangunan Tayon. Komunikasi mulai dikenal sebagai proses sosial untuk meningkatkan kehidupan masyarakat pedesaan dan meningkatkan partisipasi. Alasan sukses.
Jadi pada 1980-an dan 1990-an, FAO diakui secara internasional sebagai pelopor dan pemimpin di bidang komunikasi untuk pembangunan. Ada beberapa alasan untuk pengakuan ini. Pertama, setelah konsultasi asli, pendekatan strategis diterapkan FAO. Dua, ada pengaruh Sutaman. Tiga, cabang menghasilkan sejumlah materi multimedia pendukung untuk advokasi. Empat, proyek-proyek di lapangan memberikan bukti nilai tambah komunikasi untuk pembangunan. Lima, para ahli lapangan memiliki perkembangan kapasitas dan kepemilikan sebagai tujuan utama mereka mendukung lembaga lokal dan nasional yang akan mampu melanjutkan komunikasi untuk kegiatan pembangunan pada saat proyek berakhir. Yang keenam, cabang memiliki hingga 9 staf personal serta staf umum pendukung. Kesimpulan, lanskap pembangunan saat ini mendukung komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial. Pendekatan partisipatif dan kepemilikan oleh masyarakat adalah sebuah komponen penting dari pembangunan lain yang diminta oleh donor internasional. Mitra adalah berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat sipil selain bagian tradisional NERS. Ini bukanlah lanskap ketika komunikasi dukung pembangunan lahir di FAO. Pada saat itu, pemerintah bahkan keberatan dengan penggunaan istilah sosial dalam kaitannya dengan komunikasi. Namun hari ini, setelah bertahun-tahun pengalaman, masih beberapa tantangan yang sama yang membutuhkan tindakan. Ini termasuk pengaruh Sutaman dengan pembuat kebijakan dan lembaga untuk memastikan komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial dimasukkan dalam dokumen kebijakan utama seperti SDGs dan lembaga pembangunan. Politik dan kebijakan. Namun pada saat itu sorotan politik utama dan fokus perencanaan utama adalah di media massa. Pada tahun 70-an dan akhir 80-an, UNESCO semakin meningkat di politisasi karena menjadi bagian tengah dari pertarungan antara ideologi yang diperjuangkan di arena tata informasi dan komunikasi dunia baru (ENWICO). Itu konfrontasi kira-kira mengangkangi tahun 1972 atau tahun perayaan pemungutan suara PBB Direct Broadcasting Satellites yang meninggalkan Amerika Serikat dalam satu minoritas, dan 1989 adopsi strategi komunikasi baru pada sesi ke-25 UNESCO General Conference, dan itu menyumbang 3/4 dari waktu yang saya habiskan bersama organisasi. Perkembangan adalah pusat dari konfrontasi ini, karena itu adalah produk dari dan wakil untuk debat internasional yang lebih luas tentang tatanan ekonomi baru. Kebijakan dan perencanaan. Ini telah menjadi ringkasan yang sangat singkat tentang apa yang telah didokumentasikan secara ekstensif, tetapi saya ingin menghubungkannya secara lebih langsung dengan kebijakan dan perencanaan. Secara teori, sebuah kebijakan adalah pernyataan niat, kumpulan prinsip yang dimaksudkan untuk memadu keputusan, membuat dan mencapai hasil tertentu. Sebagai penggiat dan tahap pertama sebuah perencanaan siklus, kebijakan dimaksudkan untuk menyediakan kerangka kerja untuk strategi yang pada gilirannya pin program kerja. Namun dalam kenyataan, ketahanan dan efektivitas siklus seringkali rapuh, terutama karena kegagalan dalam perumusan kebijakan dan strategi. Ini sama sekali tidak terbatas pada komunikasi. Ini dapat dilihat dimanapun kebijakan dan strategi tetap dibekukan pada tingkat tinggi atau umum, tidak dapat terhubung perencanaan operasional karena konsensus tidak dapat dicapai pada modalitas jalan ke depan. Sekian dan terima kasih.